Islam sebagai agama yang berkembang di berbagai belahan dunia memiliki sejarah yang panjang dalam menghadapi perbedaan, pandangan, dan interpretasi. Di antara berbagai aliran yang ada, Wahhabisme menonjol sebagai salah satu kontroversial. Wahhabisme merupakan sebuah gerakan reformis yang muncul di abad ke-18 di Semenanjung Arab dan diperakasai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini sering sekali dihubungkan dengan pandangan-pandangan yang ketat terhadap ajaran Islam, khususnya dalam hal akidah dan praktek ibadah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meledi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa Wahabi kontroversi. Wahhabisme berakar pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama dari Najd di Semenanjung Arab. Ia mengembangkan gerakan yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tegas menolak berbagai bentuk syirik, bid'ah, dan khurafat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Pada dasarnya, gerakan ini bertujuan untuk mereformasi Islam dengan memperkuat tauhid dan menghapuskan praktek-praktek yang menyimpang. Aliansi antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud pada pertengahan abad ke-18 menjadi tonggak sejarah yang paling penting bagi penyebaran Wahhabisme. Aliran ini kemudian menjadi ideologi resmi kerajaan Arab Saudi, menjadikannya memiliki pengaruh politik dan yang signifikan. Wahhabisme memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari aliran atau mazhab Islam yang lainnya. Yang pertama, penekanan kepada tauhid. Wahhabisme sangat menekankan aspek tauhid dan menjadikan konsep ini sebagai prinsip sentral dalam semua aspek kehidupan beragama. Dalam pandangan Wahabi, segala bentuk perantara dalam berdoa seperti tawasul kepada wali atau ziarah ke kuburan dalam rangka meminta pertolongan kepada penghuni kubur, dan ini merupakan penyimpangan dari tauhid. Yang kedua, anti bid'ah. Wahhabisme secara tegas menolak segala bentuk praktek yang tidak memiliki landasan yang jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Istilah bid'ah mencakup praktek-praktek yang dianggap mengada-ngada, termasuk ziarah kubur dengan tujuan tertentu, perayaan Maulid Nabi, dan berbagai ritual yang dianggap tidak didasarkan kepada sumber yang primer yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pembersihan akidah dan syariat. Wahhabisme berusaha memurnikan akidah Islam dengan menghapuskan tradisi atau budaya yang tidak relevan yang mereka yakini dapat membawa penyimpangan dari ajaran Islam. Maka timbullah sebuah pertanyaan, mengapa Wahhabisme menimbulkan kontroversi? Itu dikarenakan yang pertama, perbedaan dalam pendekatan agama. Wahhabisme sering sekali dikritik oleh aliran lainnya karena pendekatan yang cenderung literal terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak ulama dari mazhab seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali menganggap pendekatan ini terlalu ketat dan mengabaikan fleksibilitas dalam beragama. Yang kedua, sikap terhadap tradisi lokal. Di banyak tempat, tradisi lokal berperan penting dalam praktek Islam. Wahhabisme menganggap banyak dari tradisi ini sebagai bid'ah atau penyimpangan, yang membuat para pengikut Wahabi terkadang bersikap keras terhadap budaya lokal. Hal ini menimbulkan ketegangan di berbagai negara termasuk Malaysia dan Indonesia, di mana Islam sangat dipengaruhi oleh adat istiadat lokal. Yang ketiga, tuduhan takfir. Wahhabisme sering sekali dikritik karena dianggap terlalu cepat menuduh orang lain yang memiliki pandangan berbeda sebagai kafir. Padahal ini adalah tidak benar.
Karena dalam ajaran Wahabi sendiri memiliki namanya uzur bijahil. Seseorang yang melakukan kesyirikan tidak langsung kafir kalau ia bodoh terhadap perkara tersebut. Yang keempat, hubungan dengan kekerasan dan ekstremisme. Wahabisme juga sering sekali dikaitkan dengan ekstremisme dalam Islam. Padahal ini semua adalah fitnah. Yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa Wahabi tidak pernah mendukung kekerasan ataupun radikalisme. Namun dikarenakan tuduhan Wahabi mendapat persepsi negatif di mata masyarakat umum. Yang kelima, pengaruh Wahabisme di dunia Islam. Wahabisme memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam karena peran kerajaan Arab Saudi sebagai penyebar utama ajaran ini. Melalui dukungan finansial dan infrastruktur pendidikan seperti sekolah-sekolah dan masjid, Wahabisme menyebar ke banyak negara termasuk di Asia Tenggara, Afrika, dan bahkan Eropa. Di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Indonesia, ajaran Wahabi masuk melalui berbagai saluran, termasuk pendidikan agama, beasiswa untuk belajar di Arab Saudi, dan literatur agama. Di kedua negara ini, penerimaan terhadap Wahabisme berbeda-beda, teman-teman sekalian. Di Malaysia, Wahabisme sering sekali dikritik oleh ulama setempat dan dianggap bertentangan dengan tradisi Islam lokal yang lebih moderat. Sedangkan di Indonesia sendiri, Wahabisme juga mendapat tantangan dari kalangan Nahdlatul Ulama, meskipun tetap ada kelompok yang menerima ajaran tersebut. Yang keenam, pendekatan lain dalam Islam yang berbeda dari Wahabisme. Wahabi berbeda dengan tasawuf atau sufisme, menekankan pengalaman batin dan spiritual dalam beragama, yang sering sekali melibatkan zikir, ritual-ritual tertentu, serta hubungan antara murid dan guru atau wali. Sedangkan Wahabisme sangat mengkritik tasawuf, khususnya praktek yang dianggap terlalu ritualistik atau tidak didasarkan kepada sumber-sumber primer yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. Sementara itu, Wahabi tidak sama dengan Ikhwanul Muslimin yang lebih bersifat politis dan berfokus kepada dakwah politik ketimbang pembersihan akidah. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, Wahabisme merupakan gerakan yang mendalam pengaruhnya terhadap dunia Islam, terutama dalam aspek pemurnian akidah dan penolakan terhadap bid'ah. Namun pendekatan Wahabisme yang ketat dan tegas membuatnya menjadi sumber kontroversi, baik di kalangan muslim maupun dalam interaksinya dengan dunia luar. Perbedaan pandangan dan pendekatan yang ada antara Wahabisme dengan aliran atau mazhab yang lain menunjukkan keragaman dalam dunia Islam, yang pada hakikatnya mengilustrasikan luasnya spektrum interpretasi Islam yang dapat dianut oleh umat muslim. Akhirnya, perdebatan seputar Wahabisme mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat ini, mengingat kompleksitas sejarah, politik, dan ideologinya menyertainya. Namun sebagai muslim penting sekali untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan menghargai perbedaan yang ada sebagai bagian dari kekayaan intelektual Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.